kembali lagi berjumpa dengan saya Mayerda Yuventi Baksuni dengan NIM 1.02 2021 0196. Saya akan membahas pelajaran PKN bab 4, bagaimana nilai dan norma konstitusional UUD NKRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan berundang-undangan di bawah UUD. Dalam hidup bernegara, Anda dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan. Misalnya, siapa yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dan bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh. Misalnya, bagaimana aturan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dan bagaimana cara mencari keadilan jika hak dilanggar orang lain. Pada saat Anda menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan, artinya Anda telah menemukan bagian atau isi dari konstitusi. Bagian A, menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan-aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi konstitusi dalam arti sempit berupa Undang-Undang Dasar Astim Rianto 2009. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Yang ketiga, konstitusi berfungsi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, menjamin hak-hak asasi warga negara. Berdasarkan uraian di atas, kita mempunyai dua macam pengertian tentang konstitusi itu, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Yang pertama, dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Yang kedua, dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring
berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan UUD NRI 1945, mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: yang pertama, mengamandemen UUD NRI 1945. Yang kedua, menghapuskan doktrin DWI Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau disebut HAM, serta pemberantasan korupsi dan nepotisme KKN. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang ketujuh, Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Yang keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Dengan demikian, konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi adalah konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Rangkuman tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Yang pertama, dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk penyelenggaraan negara. Sedangkan dalam arti luas konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur, mengubah UUD, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan UUD NRI 1945 didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara terhadap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Praktik kewarganegaraan. Materi muatan UUD NRI 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam suatu undang-undang. Hal ini karena norma yang ada dalam UUD NRI 1945 berisi aturan yang bersifat pokok dan garis-garis besar saja. Misalnya aturan tentang HAM dalam pasal 28 ayat 5 berbunyi, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sekian dari saya, terima kasih.